じゃーん。腹立つ。それ腹立つのにね。じゃあ使命責任マスト絶対もうない。ねえ男は黙って二度お前がバレちゃう。Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Di Lili. Masih berada di suasana Jepang, bunga sakura berjatuhan, musim panas dengan pesta kembang api dan ditemani seorang pacar, di mana hal itu membuat hidup terasa begitu penuh warna. Namun pada kenyataannya itu hanyalah khayalan saya saja. Tanpa harus berkhayal yang aneh-aneh, mending kita nikmati alur film yang satu ini nih, berjudul Rainbow Days, yang menceritakan tentang kisah 4 siswa SMA yang sangat dekat, dan salah satu di antara mereka sedang jatuh cinta dengan seorang wanita dari kelas lain. Akan tetapi, teman-temannya selalu mencampuri kisah cinta mereka. Tanpa ragu lagi, mari kita mulai saja. Diawali dengan 4 siswa SMA sedang berjemur di bawah terik matahari. Di antara mereka ada yang bernama Natsui Hashiba, yang selalu pergi ke sekolah dengan sepeda. Ia selalu bertemu dengan seorang gadis bernama Anna Kobayakawa. Walaupun hubungan mereka tidak terlalu dekat, tapi Anna sering memberikan perhatian yang lebih kepada Hashiba. おはよう。そういう風が吹いてきて橋るって。場くん、これ使って。 Sedangkan temannya yang bernama Katakura dan Suyoshi yang dipanggil Suyopon, mereka tidak memiliki teman dekat seorang gadis seperti Hashiba. Dan satu temannya lagi yang bernama Tomoya Matsunaga, ia sering gombalin para cewek, bahkan ia juga sering jalan dengan beberapa cewek. Saat di kelas terungkap bahwa Hashiba sepertinya memiliki perasaan kepada Anna, dan hal itu diketahui 3 temannya, juga seorang cewek di kelasnya. Namun setelah itu, sepertinya Yukiko memiliki hubungan yang dekat dengan Suyopon. Anna juga memiliki teman dekat bernama Maritsutsui, dan ia sangat tidak suka jika Hashiba selalu mendekati Anna. Mungkin Hashiba bukanlah tipe yang ia sukai, namun tidak bagi Anna. Ia selalu bersikap ramah dan baik kepada Hashiba. Hari itu Hashiba kembali dibuat senang karena ia berhasil mendapat nomor kontak Anna. Dan hal itu membuat teman-temannya sedikit iri. Mereka berharap Hashiba bisa mengajak Anna untuk berkencan. Namun Hashiba menolak karena ia masih belum siap. Di balik hal itu sepertinya ada yang disembunyikan Mari dari Anna. Ia benar-benar tidak suka jika Anna dekat-dekat dengan Hashiba. Entah apakah ia menyukai Hashiba atau ada hal lain. Yang pasti, sebenarnya Tomoya menyukai Mari. Hashiba dan teman-temannya bukan hanya tidak hebat dalam masalah cinta. Masalah pelajaran pun mereka termasuk yang tidak berprestasi. Untuk itu mereka sering melakukan kegiatan belajar bersama untuk menambah pengetahuan mereka. Namun malah diisi untuk bersenang-senang saja. Dan keberadaan Anna saat itu membuat Hashiba lebih fokus untuk meliriknya dibandingkan melirik pelajarannya. Dan hal itu membuat Mari benar-benar sangat cemburu. Ia sering curhat tentang kesepiannya kepada kakaknya sendiri. Malam harinya terlihat bahwa Suyopon tinggal bersama dengan Yukiko. Entah apa hubungan mereka, sepasang kekasih atau kakak beradik atau hal yang lain, yang jelas mereka sangat dekat. Sedangkan Tomoya, ia masih tidak berubah dan masih memiliki kedekatan dengan banyak cewek. Tanpa menghiraukan masalah nilai pelajaran mereka, mereka lebih ingin menikmati hari-hari mereka bersama untuk bersenang-senang. Tomoya makin dekat dengan Mari dan pastinya Hashiba juga makin dekat dengan Anna. 母さんはいるの？付き合ってる人。私付き合うとか恋愛とか。 Sedangkan temannya yang lainnya hanya santai-santai saja. Dan keesokan harinya, mereka mulai memikirkan masalah nilai pelajaran mereka yang tidak baik. Mereka sama-sama memutuskan untuk berubah ke jalan yang lebih serius dan mengurangi bersenang-senang. Hari-hari berlalu dan Anna lebih sering bersama Hashiba. Hal itu membuat Mari masih merasa cemburu dan suatu hari
Anna membeli sebuah gelang bersama Hashiba yang tanpa mereka sadari saat itu Mari mengikuti mereka. Hal itu semakin membuat Mari cemburu. Padahal tanpa ia sadari ada Tomoya yang setia kepadanya. Ternyata diam-diam mereka mengadakan acara ulang tahun untuk Mari. Dan gelang yang dibeli Anna sebelumnya adalah hadiah untuk Mari sendiri. Namun entah kenapa saat itu Mari malah pergi meninggalkan mereka. Setelah mereka mencarinya, akhirnya Tomoya menemukannya. Di sini terungkap bahwa yang Mari sayangi adalah Anna. Ia tidak ingin kehilangan Anna dari hidupnya. Ternyata ia tidak pernah menyukai Hashiba. Di sini tiba-tiba Tomoya menciumnya. Walaupun Mari langsung pergi setelah itu, namun hal itu menjadi bukti bahwa Tomoya benar-benar jatuh cinta kepadanya. Di sisi lain Hashiba sangat kelelahan dan ia bertemu dengan Anna. Hashiba sudah kehilangan tenaganya hingga ia pingsan. Dan hal itu tanpa sengaja membuatnya mencium Anna. Keesokan harinya Anna sadar bahwa ia telah dibuat jatuh cinta oleh Hashiba. Namun Hashiba malah salah tingkah kepadanya. Karena waktu itu Hashiba pingsan, jadi ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan kepada Anna. Dan hal itu membuat Anna sedikit kecewa. Maka hal itu membuat perasaan mereka berdua sama-sama bimbang. Karena sama-sama menyukai namun tidak jadian. Keesokan harinya lagi, teman-teman Hashiba ingin dia mengajak Anna berkencan sekali lagi. Dan mereka mengatakan bahwa Hashiba harus izin dulu kepada Mari dan jelas bahwa Mari tidak akan mengizinkannya. Maka setelah itu kesempatan Tomoya untuk kembali mendekati Mari. Ternyata ia benar-benar sudah berubah dan tidak bersenang-senang dengan gadis-gadis lain lagi. Namun Mari masih belum bisa menerimanya hingga di sini ia sedikit mendapat masalah. Setelah kejadian itu, Mari memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Anna bahwa ia sangat menyayanginya dan tidak ingin Anna berubah untuknya karena orang lain. Anna mengatakan bahwa ia akan menganggap Mari sebagai teman yang berharga untuk selamanya. Namun setelah itu, ia malah mendengar pembicaraan Hashiba dengan Yukiko yang mengatakan bahwa mereka sama-sama menyukai. Maka Anna benar-benar dibuat cemburu karena hal itu. Karena ia mengira bahwa Hashiba diam-diam pacaran dengan Yukiko. Sedangkan Tomoya, ia mulai mendapat perhatian dari Mari. Hashiba malah sedang dibuat bingung dengan sikap Anna yang berubah kepadanya. Dan setelah itu masalah sedikit terjadi karena Katakura mengatakan bahwa ia juga menyukai Anna. Suatu hari sekolah mereka mengadakan sebuah festival. Di sini sepertinya Tomoya sudah mendapatkan cinta dari Mari. Maka mereka pun jadian. Dan di acara festival itu juga terungkap bahwa pembicaraan Yukiko dengan Hashiba sebelumnya adalah latihan untuk teater saja. Namun di waktu yang sama Anna malah diajak Katakura ke suatu tempat. Sedangkan Hashiba berada di sisi lain bersama Suyopon. Di sini Suyopon berharap agar Hashiba mengungkapkan perasaannya kepada Anna jika ia benar-benar menyukainya. Maka Hashiba langsung berlari untuk mencari keberadaan Anna. Mereka bertemu di suatu tempat. Ternyata Katakura tidak menyukai Anna. Ia hanya berpura-pura menyukai Anna agar mereka tahu apakah Hashiba benar-benar menyukainya. Maka di tempat yang penuh dengan bintang-bintang, Hashiba mengungkapkan perasaannya kepada Anna bahwa ia menyukainya. Dan Anna juga mengatakan hal yang sama. Maka mereka pun jadian. Maka lengkaplah sudah kebahagiaan mereka bersama. Dan film pun berakhir di sini. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.